Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita masih dapat untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Hubul Huda. Semoga Allah SWT senantiasa menetapkan keimanan, keislaman, ketakwaan kita kepada Allah SWT di sisa umur kita ini, dan kita bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya sehingga insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dimudahkan pada saat nanti kita dalam penghisapannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, saudara-saudara kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama buka kajian kita pada malam hari ini. Kita bertabarruk dengan baca suratul Fatihah dengan harapan yang pertama, kita mohonkan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita untuk selalu tetap beribadah kepada Allah dan menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Dan juga yang kedua, kita doakan kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, berbaring di rumah atau berbaring di rumah sakit, semoga Allah SWT angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani rohaninya, dan bisa beraktivitas seperti biasa sehingga dapat menjalankan ibadah juga dengan sebaik-baiknya. Kita doakan juga kepada anak-anak dan cucu kita menjadi anak dan cucu yang soleh, soleha, yang berbakti kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi anak yang bermanfaat, berguna bagi nusa, agama, dan bangsa. Dan kita doakan juga bagi saudara-saudara kita, anak kita, cucu kita yang dalam keadaan menuntut ilmu, semoga Allah SWT berikan kemudahan di dalam menuntut ilmunya dan kelak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kelak dapat memberikan manfaat itu kepada orang di sekitarnya atau di tempat-tempat yang tentunya membutuhkan daripada kemampuan anak-anak dan cucu kita. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kemudahan juga realisasikan bagi yang punya hajat, semoga Allah SWT realisasikan sesuai dengan keinginan dan tentunya mendapatkan keberkahan dari hajat yang dia lakukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi saya bawa kacamata, taunya isinya kosong. Cari-cari nggak ada. Kalau gimana saya lupa tadi banyak. Baik, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa lihat. Judul kecil kemarin sudah sampai. Ini kita nggak apa-apa, kita ulang kembali. Mungkin ada perlu yang kita sampaikan lagi ya. Ya, itu judul kecil yukmalu nuqsul fardi minat tatawwu'. Kekurangan sholat fardu disempurnakan dengan ibadah yang sunnah. Jadi kekurangan sholat fardu, jadi fardu-fardu kita yang kita lakukan ya. Kalau di sini disebutkannya fardu doang ya, artinya menunjukkan ya semua yang bersifat wajib, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu puasa kita, haji juga termasuk. Nah, itu bisa disempurnakan dengan ibadah yang sunnah. Misalnya, ya sholat sunnah, sholat wajib kita 5 waktu. Maka itu ketika kita ada hal yang kurang, maka kita bisa sempurnakan dengan sholat sunnah kita. Kemudian misalnya zakat. Nah, kalau zakat ada hal-hal yang kurang, maka itu bisa disempurnakan dengan sedekah sunnah kita, infak kita, ya, kemudian sedekah kita, kemudian hibah, mungkin
infak lah sejenisnya ya. Mungkin diantaranya seperti juga pemberian wakaf juga termasuk juga. Itu juga bagian dari untuk menyempurnakan barangkali amalan yang wajib kita, yaitu berupa zakat itu belum mungkin 100% sesuai dengan hitungan, mungkin bisa juga kan sesuai dengan hitungan yang sesungguhnya misalnya. Kemudian juga puasa kita juga sama. Puasa kita yang sini ada, nanti kita akan lihat di sini. Itu pun juga disempurnakan oleh puasa-puasa sunnah kita. Termasuk juga haji bisa disempurnakan. Barangkali haji pada saat itu rukun-rukun dan syarat-syaratnya atau wajib-wajibnya ada yang kurang mungkin, maka itu bisa disempurnakan dengan yang sejenisnya seperti umrohnya misalnya kan. Umroh, kita melakukan umroh, kita sempurnakan umroh kita misalnya kan, itu disempurnakan misalnya di situ. Baik, di sini disebutkan ada penjelasan tentang judul di sini ya, bahwa disempurnakannya kekurangan amalan-amalan fardu kita dengan amalan sunnah kita itu, yakni disebutkan di sini 5 di sini, fi yaumil qiyamah la'allahu baqiya bima alaihi fayanju ya. Pada hari kiamat nanti itu akan disempurnakan sehingga diharapkan ya apa yang sudah kita lakukan itu mabakia, itu artinya sudah yang kita lakukan itu yang kita lakukan itu dapat juga, atau mabakia apa yang kita lakukan yang sunah-sunahnya itu dapat menyelamatkan orang tersebut pada saat nanti di hari kiamat. Nah, ini disebutkan gitu. Baik, itu penjelasan kecilnya ya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salatu ya, as-salatu. Ini penjelasan yang tadi kayaknya. Baik, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung pada manusia kala itu ya, yaitu pada hari kiamat, dari amalan-amalan mereka yaitu sholat ya. Jadi amalan-amalan, jadi kalau disebutkan di sini An-Nas ya berarti bukan orang muslim saja, mukmin yang artinya umat Nabi Muhammad saja ya kan. Umat terdahulu pun juga diperintahkan untuk melakukan sholat dan zakat. Seperti Nabi Isa di dalam Maryam itu kan juga Nabi Isa mengatakan bahwa aku juga diperintahkan untuk melakukan sholat dan zakat. Begitu pula umat Nabi Musa juga sama ya, hanya saja memang berbeda di dalam pelaksanaannya saja yang berbeda, tapi perintahnya apa amalan ibadah yang wajibnya itu sama, sholat dan zakat, dua hal itu ya. Ya, pelaksanaan ibadah haji pun sudah diperintahkan juga oleh Allah pada saat itu. Bahkan ya di zaman Nabi Adam pun, Adam dalam suatu riwayat itu pergi haji. Kemarin waktu kita pernah bahas, mulai dari negeri Hindia atau mungkin daerah India, Hindi. Sebetulnya itu Hindi, berarti Hindia. Ya nggak tahu posisinya kayak apa India dahulu, Hindia yang mana gitu ya. Sehingga sampai kemudian Christopher Columbus ya mencari daratan Hindia kalau nggak salah itu. Ternyata yang dicari malah justru Amerika kan, ketemunya di tempatnya di terdampar di Amerika ya kalau nggak salah. Nah itu artinya sudah ada perintah lah ibaratnya untuk mencari satu tanah harapan ya. Ya kalau Israel lain lagi tanah harapan yang dicari ya. Walaupun ada juga ya satu pendapat yang mengatakan bahwa
ya memang itu haknya negeri Israel untuk mengambil tanah harapannya yang dahulu itu. Ada tuh sebagian ulama ya itu di daerah, saya bantu, saya lihat di ini aja di YouTube ya, ada di ini ya, itu dari di negeri Arab sana gitu, ada ulama yang begitu. Bahkan kita tidak, ya mungkin kita dilarang untuk malah berbicara tentang atau menunjukkan pembelaan tentang Palestina di sana, tidak boleh. Nah, itu pasti ditangkap oleh askar gitu. Nggak boleh angkat bendera aja, nggak boleh itu. Sehingga itu tidak boleh, karena ya mungkin saja mereka itu kan karena itu ya saudara kita ini ya, kelompok sana itu kan berpaham tekstual lah mungkin ya. Karena kan faman takhalahu aminah, barang siapa yang masuk kota Mekah maka dia dalam keadaan posisi aman. Aminah itu berarti dalam posisi aman. Artinya kan itu kan fa'il, isim fa'il ya, subjektif, berarti ya dia harus menjadi seorang yang aman, mempunyai sifat yang mengamankan orang lain gitu. Barangkali itu yang dipahami, sehingga mengapa tidak boleh melakukan satu tindakan-tindakan yang dapat merusak ibadah haji atau ibadah umroh di sana, ya. Ya dilarang keras. Waktu itu saya juga kan waktu saat umroh juga dilarang untuk bicara, poin jangan sekali-kali untuk melakukan tindakan yang kemudian misalnya menunjukkan sekalipun itu membela gitu, kita tidak boleh. Ya artinya kita di sana ibadah saja, ibadah umroh, ya umroh saja sana. Ya, baik. Di sini dikatakan ya, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalat. Berarti salat ini adalah merupakan satu barometer atau parameter. Ya nanti ada hadisnya lagi nanti yang itu ya. Pernah disebutkan di hadis yang lain lagi yang senada seperti ini kan. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu fa idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Nah itu amalan ibadah yang pertama kali yang dihitung atau dihisab seorang hamba pada hari kiamat yaitu sholat. Jika sholatnya benar, maka akan benarlah seluruh amal yang lainnya. Jika sholatnya rusak, maka akan rusak seluruh amalnya, yaitu sholat. Karena hakikatnya sholat itu kan dalam Al-Quran ya, aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, bahwa sholat itu harus dapat memberikan implikasi, yaitu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Ya kalau orang sholatnya benar, pasti dia punya akhlak benar, pasti amalan ibadah yang lain benar. Ya katakanlah secara sederhana saja, misalnya yang kelihatan dari hal fikih yang dasar saja, kalau syarat dan rukunnya di dalam sholat dipenuhi dan sunnah-sunnahnya dipenuhi, maka dia akan memberikan dampak positif kepada perbuatannya di luar sana, ya kan? Ada satu penelitian ya, itu penelitian, kebetulan saya ini punya adik ipar nih. Nah, adik ipar saya ini kepala pengadilan agama di Bali sekarang ini. Kemudian dia pindah-pindah nih untuk menjadi pejabat tuh harus di daerahmu. Dia pengennya kembali ke Jakarta, susah banget katanya. Sehingga istrinya ditinggalin mulu gitu. Nah, itu dalam penelitian kecil ya, dia mengatakan hampir semua disebutkan hampir sekitar 70% mereka yang melakukan perceraian itu adalah yang kelihatan tampaknya sholatnya itu ya
tidak, ya jarang melakukan, kadang melakukan, kadang tidak. Ada juga yang sama sekali tidak melakukan. Islam, tapi ya maksiat juga jalan. Sholat tidak pernah dilakukan. Hanya kata beliau nih, sekitar 3% saja yang orang itu sholat tetapi cerai juga akhirnya. Jadi bilang gitu. Hanya 3%. Dia sholat tapi cerai juga. Nah, ya kan ada juga ya ustadz yang bahkan ustadz itu juga kan seorang ustadz yang pasti sholat lah, nggak mungkin nggak sholat, tapi cerai juga gitu kan. Ya terjadi juga, itu hanya 3%. Nah, hampir ya itu tadi, karena kan ya kepala rumah tangga itu juga kan fungsinya juga harus bisa merubah keluarganya, termasuk istrinya ya, dalam beribadah, dalam berakhlak, ya dalam berumah tangga dan sebagainya. Baik. Kemudian disebutkan di sini, yaqulu rabbuna azza wa jalla li malaikatihi. Jadi Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha perkasa, berfirman li malaikati kepada para malaikatnya. Nah, ini hadis qudsi ya. Tapi disampaikan oleh Abu Hurairah ya. Diskusi sama juga. Wa huwa a'lamu, dan dia maha mengetahui, artinya lebih maha mengetahui. Walaupun dia bertanya, Allah bertanya pada malaikatnya, bukan berarti Allah tidak tahu. Ya, tapi bertanyanya itu ya bertujuannya untuk ya memberikan satu penjelasan lah. Seperti misalnya di ayat-ayat di firman Allah kan banyak ya yang diawali dengan harful istifham. Misalnya hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya. Nah, itu kan hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah telah datang berita kepadamu tentang hari kiamat? Ya. Nah, itu juga kan bukan berarti Allah tidak tahu kan gitu. Misalnya juga al-qari'ah. Ya kan, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Sampai 2 kali Allah bertanya. Pertanyaan yang itu yang dilontarkan oleh Allah tujuannya itu sebagai sebuah perhatian, ya lil ihtimam gitu ya, perhatian yang sangat, bahwa yang akan diberitahukan oleh Allah ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan sangat harus diperhatikan, ya tentang kiamat misalnya kan, seperti al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apa hari kiamat itu? Terus ditambah lagi pakai adroka, ya. Wa ma adroka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Dan kanya ini kan katunggal, artinya berarti kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Ya Nabi Muhammad ya bengong, nggak tahu ya, artinya hanya Allah dan ya hanya Allah lah, ya hanya Engkau lah ya yang maha mengetahui ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, sudah Allah bertanya sampai 2 kali untuk sebagai penegas sebuah pertanyaan agar harus diperhatikan ya dari ihtimam. Maka kemudian Allah ngasih tahu lagi, ya kan? Ya Allah ngasih tahu, ya kan? Di situ Allah ngasih tahu kan. Wa adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia berterbangan seperti aneh-aneh yang berterbangan, bagaikan aneh-aneh yang berterbangan. Maksudnya bagaikan laron yang berterbangan. Kita lihat kan laron begitu keluar langsung nggak balik lagi. Ya udah, ada yang kegencet, ada yang mati, ada yang terbang, ada yang bulunya hancur, ada yang dimakan rayap, ada yang dimakan ayam, ada yang dimakan kucing, ada yang dimakan macam-macam, ada yang keinjek orang kan gitu. Jadi bagaikan laron yang berterbangan. Nah ini pertanyaan Allah, oh Dia maha mengetahui. Lalu Allah kemudian unduru ya. Karena Allah bertanya nih, kemudian unduru fi sholati abdi atammaha am naqasaha. Lihatlah kalian, katanya. Lihatlah oleh kalian hai para malaikat hambaku ya. Hambaku, sholatnya hambaku katanya.
lihatlah oleh kalian wahai para malaikat, solatnya hambaku, apakah dia menyempurnakannya, apakah dia menguranginya. Ini menyempurnakannya atau menguranginya. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamatan. Kalau solatnya itu sempurna, tulis baginya sempurna. Ya, maksudnya malaikat suruh nulis nih, suruh lihat dulu, habis suruh lihat terus kemudian suruh tulis. Nah, ya kalau ini kan ibaratnya malaikat ngomong, Allah nggak tahu, kayak kalau ya, tapi emang tujuan Allah itu untuk supaya diperhatikan ya. Coba lihat gitu, karena Allah Maha tahu. Ya, maka di sini ada di sela-sela kata hadis ini tuh ada kata-kata wa huwa a'lam. Ya, ada frase ya, ada kata yang diselipkan di situ wa huwa a'lam, dan dia Maha mengetahui. Gak mungkin ya, dia itu tidak tahu, itu tidak mungkin. Lihatlah solat hambaku, apakah dia menyempurnakannya, apakah dia menguranginya. Fa in kana tamatan kutibat lahu tamatan. Jika solatnya sempurna, dia menyempurnakan rukunnya, menyempurnakan syarat-syaratnya, menyempurnakan sunnah-sunnahnya, maka tulis dia solatnya sempurna. Kasih nilai. Nah, kutibat ini kasih nilai sempurna. Ya, mumtaz. Kalau bahasa Arab mumtaz ya Pak ya, sempurna. Kalau mumtaz, kalau jayyid jiddan masih di bawahnya tuh. Ya. Kalau mumtaz itu udah istimewa tuh, nilainya udah di atas, ya udah mentok 100 lah. Ya, mentok. Kalau malaikat ada nilainya kayak itu, malaikat ya. Kalau di dulu tuh ada istilah nilai malaikat itu. Ya. Dulu ada dosen itu yang suka ngasih itu paling tinggi itu B gitu, nilainya. Ada itu. Paling tinggi B. A itu baginya itu nilai malaikat itu mah. Katanya kalian itu B, katanya di B semua. Ya. C banyak. C gitu. Paling tinggi B. B itu udah mantap banget itu. Ada namanya itu almarhum Pak Mawardi Sutejo. Itu luar itu ilmu pendidikan Islam kalau nggak salah ya. Waktu itu ilmu pendidikan Islam. Ngasih nilai itu pasti B paling tinggi. Yang lainnya B pun tidak banyak, paling 3 orang. B itu 3 orang, yang lainnya C gitu. Ada yang D ada itu. Sama sekali ada yang nggak diikutin kali itu mungkin. Kalau ngikut rajin terus kemudian bisa berdialog, maksudnya diskusi ngikut, insya Allah nilainya bagus dah. Kalau ngikutin ya. Nah itu. Nah ini pasti nilainya tamah. Kalau tamah itu nilai sempurna. Ya, sempurna ini artinya betul-betul nilainya ya 100 kalau kita bisa nilai itu 100 mentok ya. Tamatan wa in kana taqasa minha syai'an, apabila ada hal yang kurang dari sholatnya sedikit. Nah, ada yang sedikit kurang dari sholatnya itu 7 di sini ada keterangannya. Bitarkil fardi bil kulliyati au binaksi syai'in min arkanihi au sunnatihi, dengan meninggalkan sholat fardu misalnya, ada hal-hal yang diwajibkan secara umum misalnya, ya ada kan yang wajib mungkin ya, kalau rukun kan pasti batal. Ini maksudnya mungkin ya meninggalkan bukan rukun ya, bitarkil fardi al-kulliyati, tidak artinya maksudnya ada tidak sempurna yang hal-hal yang rukunnya misalnya, tapi tetap sah dia dianggap. Misalnya baca surat Fatihah itu kan rukun, tapi bacaannya masih ada yang belepotan gitu ya, panjang pendeknya misalnya, kan itu kan rukun gitu. Nah kemudian nah itu aja paling, itu yang bisa disempurnakan ya. Kalau dengan meninggalkan sholat ya harus ini bertobat itu kalau udah meninggal. Tapi kalau meninggalkan sholatnya tidak sengaja itu berbeda ya. Misalnya ketiduran itu cukup dengan mengqadhonya atau menggantinya di waktu yang
lain, itu boleh. Bagi yang percaya, yang berpendapat adanya qadha di dalam sholat bagi untuk laki-laki. Ya, qadha itu kan ya khususnya untuk perempuan ya, mengqadha sholat ya. Ya itu untuk perempuan ya. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, yang maksudnya dari beliau mengatakan kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Ya, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Tapi itu dipahami dalam pembahasan di dalam ini oleh ulama bahwa memang itu tidak mungkin kalau seandainya perempuan pada saat menstruasi, katakanlah menstruasinya 7 hari, 1 hari dia meninggalkan 5 sholat. Nah kalau 7 hari berarti 7 kali 5, 35 kali sholat dia harus meninggalkan. Dan itu tidak mungkin untuk mengqadha yang, tapi mengqadha yang lain-lainnya, misalnya pada saat misalnya dia seharusnya melihat pada jam itu jam sudah masuk waktu duhur, ya, dia melihat pada waktu duhur sudah masuk nih adzan, ya, tapi dia tidak buru-buru cepat melihat misalnya. Nah tiba-tiba dia melakukan sholat pada saat sudah lewat katakanlah 1/4 jam. Pas dia mau ke belakang lihat, wah, menstruasi. Nah itu yang harus qadha tuh, ya kan? Dia nggak sholat akhirnya kan. Yang seharusnya dia tadi itu harus buru-buru, mungkin karena sesuatu hal yang lainnya sehingga agak telat. Maka disinilah perempuan sebaiknya itu kalau sholat itu tepat waktu. Nah kalau sudah kayak seperti itu, ya dia harus mengqadha. Nah itu. Tapi kalau yang sudah pas dia lagi menstruasi tidak, itulah yang dimaksud oleh hadis tadi. Artinya selama dia menstruasi, dia tidak diperintahkan untuk mengqadha itu. Kalau diperintahkan untuk mengqadha itu berapa banyak? Belum saat dia nanti melahirkan, nggak boleh sholat, ya kan? Sudah pasca melahirkan ada darah nifas 40 hari atau 40 malam, 40 hari kan? Nah itu berapa sholat itu yang ditinggalkan? Banyak sekali, ya kan? Nah oleh karena itulah, nah hadis itu tidak menunjukkan bahwa tidak disyariatkannya adanya qadha dalam sholat, tapi itu memang hanya perintah pada saat dia menstruasi atau dalam posisi nifas. Nah kalau dalam posisi nifas itu banyak banget, ya. Ya, lain halnya ketika sudah dia masuk pada tahapan, misalnya, kan darah menstruasi itu apa pengertiannya? Darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat setiap bulan, kan gitu kan? Ya, darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat setiap bulan keluar, bukan karena penyakit, kan gitu. Nah, cuman luar biasa ya ulama dulu itu, sampai bisa mematok ya, Imam Syafi'i itu juga sampai nongkrong dan kemudian ada semacam penelitian gitu loh ya, ditanyain itu ya perempuan-perempuan yang ada di pasar itu ya, kapan headnya, berapa hari headnya, itu sampai ada patokan yaitu minimal sehari semalam ya, biasanya 6 hari atau 7 hari, maksimal 15 hari itu menstruasi. Di atas itu darah penyakit, disebut sebagai istihadhah. Maka kalau darah istihadhah apa? Wajib tetap sholat dia. Cuma ditutup pakai sekarang mah, kalau sekarang pembalut lah gitu. Nah, cuma wudhu yang dia lakukan, wudhunya itu hanya wudhu 1 kali sholat. Nah, tidak boleh ya wudhu sekali dia sholat ya wudhu lagi, tidak bisa untuk wudhu yang berikutnya. Kalau kita kan bisa kan, misalnya maghrib isya, misalnya kan kita nggak usah wudhu lagi, nah itu bisa, nggak usah tajdidul wudhu, misalnya bisa. Nah, untuk orang yang istihadhah 1 kali wudhunya itu untuk 1 kali sholat, itu istihadhah.
Dan boleh juga itu juga harus dengan ketetapan dokter, bisa juga ya, dokter yang bisa mengetahui juga boleh juga tanya ya kan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang yang mempunyai kemapanan atau ilmunya lah ya, ilmunya untuk itu, sehingga jangan sampai bertanya pada orang yang tidak tahu. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la, jika kamu tidak mengetahui maka tanyalah kepada orang yang mengetahuinya. Nah ini minha syai'an, berarti 7 itu ada. Nah, terus ada lagi au binaqsi syai'in min arkanihi au sunanihi. Ini atau maksudnya ini menjelaskan tadi itu. Menjelaskan tadi atau ya, ini penjelasan. Ada sesuatu hal yang kurang dari rukun dan sunnah-sunnahnya. Ya tadi berarti saya jelaskan tadi ya. Yang rukunnya Fatihahnya kurang fasih atau ya, padahal itu kan rukun gitu ya. Bisa juga, atau yang harusnya berdiri dia tidak berdiri dalam waktu saat dia sholat, kan sholat itu juga termasuk ya, berdiri itu syarat kan, harus berdiri sholat itu kan ya. Maka ya mungkin lagi capek atau gimana. Sebenarnya sih kalau sholat ya memang ada perintahnya ya, ya artinya diri karena sholat. Jika kamu ya akimis sholata, ya artinya sholatlah dalam keadaan berdiri, qaiman illa mastati, ya kan, qaidan fa illa mastati ya ala jambin, ya fa illa mastati mustalqiyan, ya ada juga ya. Kalau nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri boleh duduk nggak bisa berbaring nggak bisa telentang, ya kan, nggak bisa juga pakai isyarat, ya pakai isyarat. Nah oleh karena itulah kita ini, apalagi kita kalau punya saudara yang dalam keadaan sakit ya, itu harus tuh memang kasihan kalau kita nggak lihat, kita tuntun aja ya sholat itu ya, tuntun. Ya waktu saya pengalaman ya, istri saya itu saya tuntun terus, cuman saya jamak terus itu, jamak qashar karena kan tidak memungkinkan untuk waktu ini setiap waktu kita jamak qashar aja terus, karena kondisinya udah susah gitu ya, ada susah. Jadi baca saya kerasin, saya yang baca kerasin gitu ya, tapi dia nggak, alhamdulillah. Dulu waktu bapak saya juga begitu. Jadi kadang saya tanya, ini gimana ini, udah sholat belum tadi? Belum. Lah bagaimana sih? Yang nunggu kadang-kadang kalau nggak tahu ya, kalau bisa diajarin aja, pokoknya ditalkin keras aja, keras, Allahu Akbar ya, kalau pasti dia akan ngerti. Kalau kata madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, selama dia akalnya masih sehat, maka masih bisa untuk dituntun melakukan sholat dalam kondisi apapun. Walaupun dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi akalnya masih sehat, maka sebaiknya. Tapi ada juga kalau kelompok yang lain mengatakan ya tidak dipaksakan. Nah, ada juga yang tidak dipaksakan. Kan ada kalanya kita kan tidak selalu di tempat gitu loh Pak ya. Ada kalanya mungkin yang lainnya juga lupa, mungkin yang jaga, dan kadang itu agak susah. Nah kalau sama sekali nggak bisa, kan bisa pakai isyarat ini, ya kan? Misalnya gitu, Allahu Akbar, ini kan ruku, sujud, gitu ya. Membaca gitu aja. Ini diperban semua kan gitu kan? Nah, tapi dia masih berakal, masih tahu. Bisa kan? Nah, itu bisa dipakai ini, tangannya. Jari, mari. Baik, kita lanjutkan. Qalan zuru hal li abdi min tatawwi. Terus Allah berfirman lagi, unzuru, lihatlah apakah hambaku ya mempunyai amalan-amalan yang sunnah gitu. Ada yang sebagian pokoknya ada amalan-amalan yang sunnah, ada. Fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li abdi faridotahu min tatawwi'ihi. Kalau dia memiliki amalan ibadah yang sunnah, qala, Allah berfirman, atimmu, hai para malaikat, sempurnakan untuk hambaku itu ya amalan yang wajibnya dengan amalan yang sunnahnya, amalan ya sunnahnya.
Ini 8. Ini mohon maaf nih. Wa fi riwayatin kullu sab'ina rakaatan minan nafli tu'addu biwahidatin minal fardi. Dalam sebuah riwayat yang lain, setiap 70 rakaat dari sholat sunnah itu dihitung satu rakaat, dihitung satu sholat fardu. Waduh, dikit amat ya. Dikit amat ini. 70 kali kita sholat sunnah itu menggantikan satu fardu, sholat satu fardu. Waduh, Masya Allah. Berarti ini hadis ini dalam riwayat yang lain ini. Makanya jangan sekali-kali meninggalkan sholat fardu. Ya Allah, bagaimana ya? Kadang kalau ada orang kayaknya nyaman banget ya ninggalin sesuatu, ya Allah, hati itu, ya Allah gimana ya? Tenang lagi gitu, tenang aja. Ya kalau pada saat bagaimana gitu ya, banyak orang kok nyaman aja ya. Ya terus puasa itu Pak, saya heran itu. Kalau puasa di awal-awal tanggal 1, 2, 3, 10 hari deh, nggak ada itu Pak, nggak ada itu. Sepi, nggak ada. Begitu menjelang 10 hari terakhir, saya pasar, enak banget, celok. Ya Allah, ya Allah. Tapi masih Allah Maha itu ya, apa ya, Rahman dan Rahim. Maha Rahmannya Allah, Maha Pengasihnya Allah masih diberikan itu rezeki orang-orang seperti itu ya. Dia rezeki untuk menjelang Lebaran itu luar biasa. Padahal satu puasa, berarti kan 70 kali puasa sunnah itu hanya bisa untuk menyempurnakan satu hari kita puasa. Masya Allah. Soalnya di sini kan disebutkan itu bukan sholat, tapi kullu sab'ina rakaatan ya minan nafli. Berarti kalau rakaatan sholat ya, sholat berarti. Ini sholat lebih dari sholat. Tapi di sini nanti dipahami wayadharu an-nasyama kadzalik. Nah, ini ada penjelasannya keterusnya nih. Penjelasan selanjutnya wayadharu an-nasyama kadzalik. Baru saya ngomongin ya. Bahwa siam artinya puasa juga sama seperti itu. Nah, menurut kitab ini ya, bahwa ya ini jelas bahwa puasa juga seperti itu. Nah, gitu. Jadi kalau ini kan untuk sholat ya tadi, karena secara tekstual ya hadis ini untuk sholat, tapi kontekstual berlaku juga untuk zakat, untuk puasa, ya kan? Ya itu untuk zakat, untuk puasa, dan untuk haji. Mungkin untuk haji misalnya. Mungkin bagaimana kalau haji itu? Ya, umrohnya berapa kali itu kalau nggak haji sama sekali. Waduh, susah kalau ya. Kalau orang sudah kaya, sudah mampu, punya mobil, rumah, tapi kemudian nggak haji, wafat kemudian, aduh, gimana itu? Karena hadisnya jelas itu, ya, man lam yahbishu hajatun dhahiratun au maradun habisun au sultanun jairun falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan. Itu ancaman Allah ya, ancaman Allah. Ancaman Rasulullah. Ya. Barang siapa yang yang tidak tertahan ya. Keperluan yang sangat mendesak atau penyakit yang membuat dia nggak bisa pergi kemana-mana, ya, maradun habisun yang menahan dia nggak bisa kemana-mana, atau penguasa pemerintah melarang untuk pergi haji, kita bebas, pemerintah ngasih jalan, bahkan dia urusin gitu, sekalipun mahal, walaupun mahal ya, tapi masih diurusin lah, gak dilarang gitu loh ya, ya. Terus dia nggak pergi haji, dia mampu, maka disuruh milih mau meninggal secara Yahudi
apakah Nasrani. Makanya kalau yang seperti ini itu harusnya anaknya ahli waris itu harus tahu itu. Ya, kalau bisa dibadalkan. Ya. Kecuali kalau nggak mampu ya. Waktu ayah saya mungkin nggak mampu pada saat itu kan nggak mampu. Ya kalau secara finansial ya nggak mampu. Ya pada saat itu ya. Karena kan saya dulu juga pergi haji juga karena dibayar orang waktu itu tahun 2006 ya, dihajikan. Tapi kemarin ya alhamdulillah saya umrohkan untuk khusus untuk kayak almarhum bapak saya. Ya istri saya juga nggak nyampe, baru udah niat tahun 2017 tuh niat, sudah daftar berdua tuh. Istri saya bilang saya nggak mau berangkat kalau nggak sama bapak. Pokoknya ya oke berangkat berdua. Nah, saya ingin membadalkan bapak saya, dia duluan panggil. Makanya kemarin istri sambung saya membadalkan istri saya. Gitu, saya membadalkan ayah saya. Baik, ini baru sampai sini nih. Mohon maaf, tapi udah cukup ini. Satu hadis ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Sebentar. Atau pengen menambahkan, silakan nggak apa-apa. Kalau tidak, tapi udah habis ini. Oh ini ya hadis yang tadi yang saya sebutkan ini Pak. Sebentar ya Pak, satu aja nih Pak ya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali sholatu fa in sholahat faqad hafla. Oh kan bunyinya fa in sholat faqad aflaha wa anjaha. Nah ini dalilnya mungkin ini. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Ini mungkin berbeda dengan yang saya baca ini ya. Apabila dia benar maka dia akan beruntung dan dia akan lulus atau sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan apabila rusak maka dia akan merugi dan dia juga akan rusak lah namanya ya. Kalau nggak salah di sini ya. Khaba itu ya merugi, sama khorijnya ya merugi juga. Maksudnya tidak beruntung ya. Fa in taqassam min faridatihi syai'an qala ar-rabbu azza wa jalla atimmu faridatahu min tatawwi. Oh, jadi di ujungnya tetap ada sempurnakanlah ya yang amalan wajib itu dengan yang sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan amalan-amalan sunnah kita yang kita lakukan itu bisa menyempurnakan amalan-amalan ibadah wajib kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan inilah judul kecil ya tentang untuk menyempurnakan amalan ibadah yang wajib kita dengan amalan yang sunnah kita. Mungkin sampai di sini saja. Barangkali nanti kita masuk kepada nanti minggu depan mungkin insyaallah yukrahu fis sholati umur, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Dulu pernah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.